Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Ande Grayson Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Hari ini kita akan bahas untuk dua koin yang cukup banyak di request ya, yaitu adalah DOP dan juga Chainlink, teman-teman. Kita akan mulai dulu pembahasannya dari DOP ya. Jadi DOP ini lumayan banyak yang request dan memang semua berawal dari tahun 2023 bulan Oktober kemarin ketika Vitalik Buterin itu mempublikasikan sebuah research teman-teman yang berhubungan sama transaksi privacy. Jadi waktu itu memang gencar-gencarnya terkait dengan FUD yang dilakukan oleh banyak sekali regulator, tidak hanya di Amerika Serikat, namun juga di Eropa, yang menyebabkan waktu itu banyak exchange yang terpaksa harus melakukan delisting terhadap beberapa koin, kayak contohnya Monero, terus juga Fyro, Horizon, dan lain sebagainya ya. Jadi ini berita beberapa bulan lalu teman-teman, bulan September, itu memang lagi rame-ramenya terkait dengan masalah privacy koin. Pengguna Belgia memegang koin privacy itu masih memiliki opsi untuk melakukan penarikan. Waktu itu ada delisting besar-besaran dari banyak sekali koin privacy. Dan ini sebenarnya merupakan salah satu berita yang buruk untuk koin privacy. Nah, setelah itu di bulan Oktobernya Vitalik Buterin melakukan research, teman-teman. Menerbitkan sebuah makalah penelitian yang mengeksplorasi bagaimana cara mencapai keseimbangan antara privacy dan juga kepatuhan regulasi terhadap blockchain. Ya, dan disebutlah project yang namanya DOP, teman-teman, sebuah project yang cukup mencuri perhatian ya, di mana protokol ini bertujuan untuk melakukan, eee, privacy, pengamanan dalam hal transaksi, kerahasiaan tetap dijaga, tapi masih membuat semacam daftar hitam, daftar-daftar yang boleh untuk melihat transaksi tersebut. Biasanya kan koin privacy kayak Monero misalkan, itu transaksinya semua di-hide, transaksinya semua nggak bisa dilacak, teman-teman, dan itu sangat-sangat ketat ya. Tapi, dengan adanya DOP ini, project yang kita bahas sekarang ini, itu memberikan beberapa daftar pihak-pihak mana yang boleh melacak seperti regulasi ataupun ya yang lainnya, teman-teman. Jadi ini semacam ya sesuatu yang sifatnya, privacy untuk, mayoritas orang, tapi tidak privacy untuk beberapa perusahaan atau beberapa pihak yang punya kepentingan untuk mengetahui layanan transaksi. Jadi project yang kita bahas sekarang adalah Data Ownership Protocol yang kemarin baru aja melakukan testnet, teman-teman, di mana yang berkontribusi sebanyak 2,6 juta user. Luar biasa, ini project belum listing ya by the way di exchange dan di awal di awal tes aja mereka udah dapat banyak sekali antusiasme, teman-teman. Saya rasa project ini bakalan sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena project ini menjadi salah satu solusi bagi orang-orang yang pengen melakukan transaksi, tapi tetap ingin patuh sama regulasi, ya. Transaksi yang sifatnya privacy, tapi tetap, regulator punya kewenangan untuk memantau, let's say kalau memang diperlukan, teman-teman. Mereka juga ngadain airdrop ya, ngadain airdrop, sharing hanya sekitar 2% gitu, buat, teman-teman yang memang pengen untuk dapetin, tapi ini masih coming soon teman-teman. Jadi kita tunggu aja airdrop-nya kapan akan dirilis dan bagaimana cara untuk mendapatkannya. Saya rasa ini masih akan menjadi salah satu project yang, berpotensi dan juga cukup menarik ya. By the way di Twitter juga mereka cukup sukses mendapat 1,3 juta pengikut. Ini jumlahnya setara dengan Chainlink, padahal Chainlink udah lebih dulu ya teman-teman, Chainlink udah lebih dulu ada, tapi follower Twitter-nya bisa sebanyak banyak atau melebihi ya. Kalau kita lihat dari Chainlink sih kayaknya 1,5 juta ya untuk follower Twitter-nya. Ini kan menunjukkan bahwa DOP ini sangat-sangat diminati teman-teman oleh, banyak investor ya. Dan kalau teman-teman perhatikan dia dari white paper-nya, jadi ini ada white paper yang bisa teman-teman akses langsung di dop.org. Di sini tinggal klik aja
untuk bagian white paper dan teman-teman bisa untuk pelajari white paper-nya seperti apa, project apa yang mereka bangun, dan juga masalah atau solusi apa yang mereka tawarkan. Semua berawal dari transparansi, teman-teman. Jadi kita tahu bagaimana blockchain itu menyediakan layanan transaksi yang sifatnya transparan. Semua orang bisa melihat, tapi mungkin sifatnya anonim ya, teman-teman. Nah, ini tentu saja menjadi salah satu masalah untuk beberapa orang yang mungkin pengen melakukan transaksi diam-diam, teman-teman, tanpa banyak diketahui. Tapi kalau mereka sifatnya private, ya private project gitu, transaksinya tidak bisa diakses sama sekali, itu terkadang terhalang sama regulasi. Regulator itu pasti akan menjegal project-project seperti ini. Nah, sebagai solusinya ya seperti yang kita sebutkan tadi, di mana dia bisa tetap untuk tertutup untuk beberapa kalangan, tapi setiap transaksi yang dilakukan itu juga masih bisa terbuka untuk beberapa pihak saja. Ini berlaku tidak hanya mentransfer koin ya, tapi juga NFT dan juga layanan-layanan lain yang ada di blockchain ini. Jadi project ini itu disupport oleh Ethereum, teman-teman. Dia berada di protokol Ethereum. Jika tidak salah sih ini layer 1 ya. Itu, project dari DOP, saya rasa ini project masih bakalan sangat-sangat menarik untuk teman-teman pantau. Let's say kalau memang kedepannya dia akan listing koin, teman-teman, boleh di-take note aja sementara masuk ke watchlist kalian ya, data ownership protokol. Mereka juga akan menjadi sponsor di acara token 2049 di Dubai, teman-teman, dan mereka juga sudah melakukan partnership dengan beberapa project kayak GEMS, kemudian juga project-project yang lain. Jadi ini masih testnet ya, masih apa namanya, masih percobaan, teman-teman, dan kedepannya mereka akan listing tentunya untuk di beberapa, exchange, teman-teman. Jadi kita tunggu aja tanggal listing. Ini koin yang menarik. Oke, karena dia nggak ada chart-nya, kita akan langsung next masuk ke pembahasan dari Chainlink ya, teman-teman. Chainlink ini salah satu project koin yang narasinya banyak banget, ada transaksi, kemudian juga cross chain, selain itu juga dia berhubungan sama tokenisasi, di situ berhubungan sama RWA, teman-teman. Dan Chainlink sendiri salah satu koin senior yang menurut saya memang layak banget untuk teman-teman pantau. Ya, pergerakannya sangat impulsif di tahun 2023 dan semoga 2024 ini momentum baik masih pada Chainlink. Hari ini Chainlink diperdagangkan di kisaran level Rp326.000, marketnya naik sekitar 4% dengan peningkatan volume yang lumayan signifikan sampai 20% di 24 jam terakhir. Chainlink ini punya batas maksimum supply sebanyak 1 miliar. Sementara yang kerilis di market itu baru 587 token saja, teman-teman. 587.000 token, teman-teman. Jadi ini jumlah yang terbilang separuh ya, separuh baru listing, dan bisa dibilang untuk Chainlink sendiri merupakan salah satu project yang menurut saya sudah sangat-sangat besar. Teman-teman, kolaborasinya teramat banyak dengan banyak project lain ya, baik dari kripto ataupun juga dari project di eh, real, teman-teman. Mereka juga dikabarkan baru aja terintegrasi dengan ARKB. Ini adalah salah satu perusahaan dari Cathie Wood, teman-teman, ARK Invest ya, yang berhubungan sama yang namanya protokol dari aset, apa namanya, yang berhubungan sama salah satu perusahaan hedge fund, teman-teman. Jadi dengan dia join di ARK atau ARK Invest, ini bisa menjadi salah satu opsional untuk perusahaan hedge fund ini untuk melakukan, apa namanya, pembelian akumulasi untuk Chainlink sebagai reserve yang mereka punya atau sebagai cadangan dana yang dimiliki oleh Chainlink. Selain itu pula, dari Chainlink sendiri ada kerjasama dengan Metis DAO, ini salah satu project juga, teman-teman, solusi layer kedua dari Ethereum ya, Metis, sudah kompatibel dengan Chainlink untuk, Metis Bridge, teman-teman. Jadi melakukan transaksi lintas blockchain. Selain itu juga ada narasi terkait dengan migrasi token ya, Chainlink
ini akan migrasi ke versi yang lebih baru, ada token protokolnya yang baru yaitu 2.0, versi 2.0, dan kedepannya ini akan melakukan, mainnet teman-teman, semoga bisa sukses ya. Ini tujuannya yaitu untuk mengurangi yang namanya fee transaksi. Jadi bisa lebih murah, bisa lebih baik, dan diharapkan sih integrasi, adopsi bisa makin lancar untuk project Chainlink. Selain itu, ya itu sih beberapa narasi terkait dengan Chainlink ya. Pasarnya ya Chainlink udah bisa diperdagangkan di hampir semua exchange, nggak ada masalah teman-teman, dan kita akan lihat dia bagaimana dari pergerakan harganya untuk saat ini. Chainlink diperdagangkan di kisaran level 20,7 dolar. Pergerakan Chainlink overall menurut saya baik. Dalam beberapa perdagangan terakhir masih sangat-sangat impulsif setelah akumulasi yang cukup panjang sejak bulan Mei sampai bulan Mei 2022 sampai dengan 2023 bulan September itu Chainlink sideways parah ya. Setelah itu dia boom nge-pump teman-teman, dan kenaikannya sudah mencapai target yang kita bisa lihat di sini, melampaui level 16,4 dolar yang merupakan strong resistance yang beberapa kali memang menahan Chainlink teman-teman dari kenaikan teman-teman. Di sini ada penurunan yang terjadi, ketahan di level kisaran 14 dolar. Di sini juga ada kenaikan, ketahan juga, dan kemarin sudah breakout. Dan target Chainlink sebenarnya cuma mengarah ke all time high yang ada di kisaran 50 dolar. Saya rasa Chainlink nggak akan kesulitan untuk menembus level tersebut karena memang saking kuatnya level bottom yang terbentuk kemarin di 5 dolar itu sama sekali belum dijebol, dan fase sideways sepanjang 1 tahun ini saya rasa ini sudah cukup untuk akumulasi para whales ya. Belakangan pergerakan Chainlink itu disupport juga sama pergerakan smart money yang cukup tinggi. Hanya saja harus disadari bahwa BTC dominance belakangan sangat mendominasi. Jadi, kalau teman-teman compare Chainlink sama Bitcoin dalam tahun 2023 ya jelas Chainlink masih kalah dari volume perdagangan teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan chart, menurut saya Chainlink juga masih sangat-sangat bagus dan masih punya potensi untuk kenaikan yang lebih tinggi ke depannya. Nah, kalau kita lihat di waktu yang lebih pendek ya, time frame 4 jam, ini kita bisa menemukan sebuah indikasi yang sebenarnya menunjukkan Chainlink ini masih sangat-sangat impulsif. Pergerakannya masih sangat kuat, teman-teman, dan masih akan berpotensi untuk menguat dari level 20 dolaran something. Dari volume perdagangan cukup tinggi dan juga didukung oleh smart money yang lumayan, teman. Jadi untuk Chainlink kalau mau lakukan akumulasi di kisaran range 20 sampai 18 dolar, saya rasa masih cukup masuk akal. Ya, meskipun akan ada resiko teman-teman jika seandainya ada koreksi yang terjadi, teman-teman bisa aja harus menunggu dulu ya untuk kenaikan berikutnya sampai di bull run 2024-2025 Chainlink masih akan punya peluang dan juga potensi yang baik. Ya itu sih, jangka pendek, masih akan ada volatilitas, hari ini juga masih weekend, market belum terlalu nge-pump. Jadi kalau teman-teman yang mungkin, lihat, tadi postingan aku di Telegram, sorry, di ya bener di Telegram, terkait dengan plan B ya, plan B udah ngasih analisnya lagi teman-teman, dan sekarang kita lagi dalam fase bullish ya, di mana kita udah mulai muncul satu titik merah di sini, yang memang ini menandai bahwa market potentially masih akan dalam trend rally, teman-teman. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya kelihatan ketika kita sudah berada di titik merah, ini adalah fase di mana pergerakan Bitcoin biasanya akan impulsif ya. Impulsif dalam trend rally sampai akhirnya kita create satu titik kuning yang menunjukkan kita udah berada dalam fase distribusi, dan overall sekarang kita dalam red dot, teman-teman. Semoga ini merupakan indikasi yang baik. Nah, karena altcoin masih belum terlalu naik tinggi, saya rasa teman-teman juga akan mencari altcoin di mana yang bakal menarik untuk disimpan teman-teman 2024-2025 untuk bull run ini. Jadi gitu aja paling buat update DOP sama Chainlink. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain mau dibahas, silakan tulis di kolom komentar channel YouTube. Itu aja. Oh ya, buat yang mau join di komunitas Telegram kita, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Dan akhir kata saya Andre, makasih.